Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adi Risma Kurniawati, NIM 260211105452. Di sini saya akan menunjukkan tugas saya pada mata kuliah Literasi dalam Lintas Mata Pelajaran pada topik 5 Aksi Nyata. Dosen pengampu Dr. Insinyur Imam Mudakir, MSI. Pada sel 02.2 T58 LK individu 6 aksi nyata, di bagian akhir topik ini mari kita lakukan refleksi pembelajaran dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Nomor 1, pemahaman baru apa yang Anda dapatkan setelah mempelajari konsep refleksivitas? 2, setelah membuat naratif literasi, apakah Anda benar-benar yakin bahwa literasi sangat berpengaruh dan bermanfaat dalam kehidupan Anda? 3. Sebagai seorang calon guru, hal apa yang paling ingin Anda lakukan untuk berkontribusi dalam membudayakan literasi di lingkungan Anda? Sebelum kita menjawab 3 pertanyaan di atas, mari kita ketahui terlebih dahulu apa sih itu literasi. Literasi dalam lintas mata pelajaran adalah kemampuan untuk mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, dan melihat untuk mendapatkan informasi dalam disiplin tertentu. Jadi, literasi dalam lintas mata pelajaran ini melibatkan seluruh proses tersebut dengan tujuan membangun pemahaman dan meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik. Hal ini dimaksudkan agar peserta didik memiliki kesempatan belajar yang efektif dan dapat meningkatkan pemahaman bacaan, membangun pengetahuan konseptual, dan menumbuhkan keterampilan memecahkan masalah. Kemudian ada yang namanya strategi literasi, di mana strategi literasi adalah suatu cara yang dilakukan agar peserta didik dapat mempelajari konten atau materi. Pembelajaran yang menerapkan strategi literasi penting untuk menumbuhkan pembaca yang baik dan kritis dalam bidang apapun. Literasi pembelajaran melibatkan penggunaan strategi pembelajaran yang secara efektif dapat membantu peserta didik mendapatkan pengetahuan konten di bidang dan mata pelajaran apapun, sehingga menghasilkan pembelajar yang mampu berpikir kritis dan memecahkan masalah. Dalam penggunaan strategi literasi ini, peserta didik menggunakan panca inderanya, di mana untuk membaca, melihat, mendengar, memirsa, berbicara, dan lain sebagainya, untuk mendapatkan ilmu yang belum pernah ia dapatkan sebelumnya. Dalam upaya meningkatkan minat baca peserta didik, dibutuhkan beberapa hal dalam pengembangan literasi. Di antaranya, 1. Literasi dapat dikembangkan dengan cara memahami konsep 5T plus 1A. 2. Memahami tentang konsep 5T plus 1A ini agar pembelajaran literasi dapat efektif dan seimbang atau balance. 3. Mengimplementasikan konsep tersebut dalam setiap kegiatan literasi, baik itu membaca, menulis, atau berdiskusi tentang informasi-informasi yang diperoleh. 4. Melakukan latihan-latihan yang berfokus pada setiap aspek 5T plus 1A dan meluangkan waktu untuk merefleksikannya, sehingga dapat mengetahui apa saja yang harus diperbaiki atau ditingkatkan di masa depan. Di sini saya juga akan berbagi pengalaman mengenai kegiatan literasi yang pernah saya lakukan. Nah, bisa dilihat pada layar bahwa terdapat buku yang telah saya baca dengan berjudul 99 Inspirasi Pagi untuk Setiap Muslim, karya dari Muhammad Haji Basori, di mana buku ini berisi tentang kiat-kiat yang dilakukan oleh seseorang agar dapat termotivasi menjalani hidup sesuai dengan ajaran Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian dalam melaksanakan kegiatan literasi membaca ini, saya memiliki kebiasaan membaca di lingkungan yang sepi, di mana hanya ada segelintir orang di sekitar saya. Atau dengan hal lain, dapat mendengarkan lagu, di mana lagu ini akan memunculkan lantunan musik yang syahdu, di mana suasana yang tercipta itu menjadi nyaman, dan saya bisa menikmati kegiatan membaca tersebut dan berusaha memperoleh informasi atau pengetahuan baru yang saya dapatkan dari membaca buku ini.
Nah, telah sampailah kita pada pertanyaan-pertanyaan yang akan dibahas pada topik 5 aksi nyata mata kuliah literasi dalam lintas mata pelajaran. Pertanyaan pertama, pemahaman baru apa yang didapatkan setelah mempelajari konsep refleksivitas? Setelah mempelajari konsep refleksivitas, saya memperoleh wawasan baru mengenai signifikansi proses perenungan diri dan penilaian pribadi dalam pembelajaran serta perkembangan diri. Proses introspeksi dan evaluasi diri merupakan elemen penting untuk memahami diri sendiri secara mendalam, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, serta memfasilitasi pertumbuhan dan pembelajaran yang berkelanjutan. Kemampuan untuk merefleksikan pengalaman dan proses pembelajaran dapat mendorong perkembangan pribadi yang lebih efektif dan bermakna. Pertanyaan yang kedua, apakah Anda benar-benar yakin bahwa literasi sangat berpengaruh dan bermanfaat dalam kehidupan Anda? Jawabannya iya, sangat berpengaruh dan bermanfaat bagi kehidupan saya. Pembiasaan dalam kegiatan literasi dapat mendorong seseorang untuk selalu berusaha menambah pengetahuannya melalui berbagai media, seperti poster, iklan, membaca di perpustakaan, dan masih banyak kegiatan lainnya. Tentunya hal ini dapat mempengaruhi dalam tingkat pendidikan. Dengan meningkatnya kemampuan literasi, dapat dibuktikan bahwa kemampuan di bidang mata pelajaran lain juga akan meningkat. Seperti halnya, kita dapat menyelesaikan permasalahan dengan lebih baik dan cepat, disebabkan karena literasi ini dapat menambah pengetahuan, hingga dapat membantu kita untuk problem solving. Dan pertanyaan terakhir yaitu, hal apa yang paling ingin dilakukan untuk berkontribusi dalam membudayakan literasi di lingkungan Anda? Terdapat beberapa hal yang akan dilakukan untuk berkontribusi membudayakan literasi di lingkungan saya. Di antaranya, nomor 1, memberikan motivasi dan inspirasi peserta didik agar tertarik untuk melakukan kegiatan literasi. 2, berusaha menciptakan lingkungan belajar yang kaya dengan bahan bacaan, buku-buku menarik, dan sumber-sumber literasi lainnya. 3, memastikan bahwa kelas saya dilengkapi dengan berbagai jenis buku yang sesuai dengan minat dan tingkat bacaan peserta didik. 4, merancang pembelajaran yang memperkuat keterampilan membaca, menulis, mendengarkan, dan berbicara di setiap pelajaran. Dan yang terakhir, nomor 5, yaitu menggunakan berbagai strategi pembelajaran yang dapat membuat peserta didik aktif dalam proses pembelajaran. Nah, itu tadi penjelasan dan pemaparan materi pada topik budaya literasi dari ilmu yang telah saya dapatkan dan ilmu yang telah saya peroleh dari mata kuliah literasi dalam lintas mata pelajaran. Semoga ilmu yang saya berikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.